Ya pemirsa, sebelum mengenal agama, masyarakat Nusantara sebetulnya sudah memiliki aliran kepercayaan dan ya sifatnya tradisional tentu saja, dan sifatnya merata di seluruh komunitas bangsa. Masuknya agama Islam kemudian tidak berarti menggeser budaya yang telah berakar demikian lama dalam kehidupan masyarakat. Justru dalam banyak hal saling memperkaya, seperti yang tercermin dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikaitkan dengan upacara penyucian pusaka di Makam Keramat Godog, Garut, Jawa Barat. Kita simak laporan rekan kami dari Garut, Jawa Barat berikut ini. Sepintas tidak tampak ada yang aneh dari desa asri ini. Baik suasana perdesaannya maupun penduduknya tampak seperti apa adanya perdesaan di Jawa Barat. Namun suasana ini akan berubah total saat dilakukan upacara turun pusaka, sebuah upacara sakral yang hanya dilakukan oleh komunitas juru kunci Makam Godog. Kaum perempuan Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan, Garut, hari itu lebih sibuk dari biasanya. Jumlah makanan yang disiapkan pun kali ini jauh melebihi kebutuhan mereka. Berkilogram nasi kuning khas Mulutan disiapkan kaum ibu sepanjang hari secara gotong royong. Sementara kaum pria sibuk mempersiapkan beberapa detail. Hari itu mereka siap melaksanakan upacara turun pusaka, sebuah upacara sakral setahun sekali yang hanya dilakukan oleh komunitas desa ini. Komunitas desa ini tidak saja disatukan oleh tanah mereka, tetapi juga oleh budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka adalah keturunan para juru kunci Makam Godog. Salah satu tanggung jawab terbesar mereka sepanjang tahun adalah melaksanakan upacara turun pusaka. Upacara turun pusaka adalah upacara peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dikaitkan dengan penurunan dan pensucian pusaka milik komunitas desa yang disimpan di Masjid Pusaka. Upacara turun pusaka berlangsung dari tanggal 13 sampai 14 Maulud kalender Islam. Upacara tersebut tidak saja diikuti oleh warga desa ini, tetapi juga dihadiri oleh ratusan warga lain dari jauh. Jalan sempit menanjak tidak menyurutkan langkah para pengunjung dan peziarah yang mengharap berkah dari perjalanan ziarahnya. Sepanjang jalan, masyarakat sekitar makam keramat menyambut hangat siapapun yang datang. Memasuki tanggal 13 Maulud petang, Makam Godog telah dipadati manusia. Sebelum memasuki kompleks Makam Keramat Godog, para peziarah diharuskan mensucikan diri dengan wudhu. Memasuki waktu maghrib, nuansa religius yang sakral makin kental. Peziarah melakukan sholat berjamaah di musola kompleks makam. Menjelang gelap, para juru kunci mulai sibuk menyiapkan obor. Sementara kaum wanita dan remaja sibuk menyelesaikan tahap akhir berbagai sajian dan hidangan. Makam utama di kompleks ini adalah makam Prabu Kian Santang, anak pertama Prabu Siliwangi yang lahir tahun 1315 Masehi di Pajajaran atau yang sekarang menjadi Bogor. Setelah masuk Islam, Kian Santang merubah namanya menjadi Sunan Rohmat Suci. Garut menjadi akhir perjalanan Sunan Rohmat setelah berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk bertafakur. Di Garut inilah peti pusaka Sunan Rohmat di Gunung Suci mampu bergeser berkat dalamnya ibadah sang Sunan. Selama bertafakur 19 tahun di Garut, Sunan Rohmat mendirikan Masjid Pusaka Keramat Godog. Sunan Rohmat wafat tahun 1419 Masehi
dan dimakamkan sekitar 1 km dari Masjid Pusaka yang didirikannya. Selain Sunan Rohmat, di kompleks ini dimakamkan pula para pengikut Sunan Rohmat, yaitu Eyang Sembah Dalem Syekh Dora, Eyang Sembah Dalem Kuwu Kandang Sakti, Eyang Sembah Dalem Pager Jaya, serta Eyang Sembah Kandang Herang. Pusaka yang akan dicuci adalah barang-barang dan perlengkapan perang milik Sunan Rohmat. Pusaka tersebut disimpan dalam satu peti yang diletakkan di satu ruang di makam keramat. Namun selain pusaka itu masih terdapat 2 pusaka yang lebih istimewa dan sangat disakralkan. 2 pusaka tersebut adalah sebuah kitab Al-Quran tulisan tangan terbuat dari kulit kayu abad ke-13 dan sebuah kitab tafsir yang terbuat dari handalam atau lapisan pembungkus janin rusa. Menurut juru kunci, Kiai Haji Amir Syarifuddin, kedua kitab pusaka tersebut datang sendiri kepadanya pada tahun 1997. Kedatangan kedua pusaka tersebut ditandai dengan kebakaran pada atap masjid dan pecahnya satu kaca masjid. Kedua kitab tersebut disimpan di sebuah ruang khusus di Masjid Pusaka. Hanya orang-orang tertentu yang boleh melihat langsung kedua kitab pusaka itu. Kedua kitab pusaka itu tidak ikut dalam upacara pencucian pusaka. Baik penempatan maupun penyimpanannya, kedua kitab tersebut memang sengaja dipisahkan dengan pusaka-pusaka lain. Datang sendiri secara tiba-tiba. Datang sendiri tiba-tiba. Itu kapan, Pak? Ya, seterjadinya kurang lebih 97. Begitu barang yang Hindu diambil ke sana, akan saya peringati masjidnya, tahu-tahu malamnya. Tanggal 13 Maulud petang, rangkaian ritual turun pusaka diawali dengan pengajian mauludan. Pengajian dilaksanakan oleh 22 orang juru kunci berseragam hijau dan putih di rumah ketua juru kunci. Di saat yang sama, kepada para peziarah dibagikan nasi kuning yang mereka yakini sebagai penolak bala atau bencana. Tepat tengah malam, obor mulai dinyalakan. Dipimpin 2 orang gulang-gulang berjubah putih, para juru kunci berbaris rapi dengan obornya masing-masing. Mereka menaiki tangga makam sambil melantunkan salawat Nabi. Selama ritual malam ini tidak ada penerangan lain yang boleh dinyalakan selain obor juru kunci. Sebelum mencapai makam Sunan Rohmat, barisan juru kunci berhenti untuk berdoa di tiap makam pengikut Sunan Rohmat. Sesampai di depan makam Sunan Rohmat, para juru kunci melakukan ritual doa tawasulan diikuti oleh para peziarah. Sebelum memasuki makam, semua obor dimatikan kecuali 2 obor yang ditempatkan di dalam makam. Dalam cahaya remang-remang yang sakral, jampana berisi pusaka dikeluarkan dari makam dan diarak menuju masjid untuk disemayamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi menjelang, semua yang terlibat kembali sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan upacara selanjutnya. Upacara pencucian pusaka pagi itu diawali dengan penampilan nadoman dan rebana oleh para putri juru kunci. Ini adalah ucapan selamat datang bagi para tamu. Setelah azan dikumandangkan, jempana berisi pusaka mulai dikeluarkan dari masjid dan diarak menuju pesanggerahan Paseban Suci. Sepanjang perjalanan, bacaan salawat Nabi terus dikumandangkan. Sama seperti pada malam sebelumnya, tiap kali melintasi makam pengikut Sunan Rohmat, rombongan berhenti sejenak untuk berdoa.
Sesampai di Pesanggerahan Paseban Suci, upacara dilanjutkan dengan sunatan massal anak yatim piatu atau yang kurang mampu. Upacara sunatan massal ini telah dilakukan sejak masa Sunan Rohmat. Di tempat yang berbeda, para juru kunci yang lain menyembelih ayam sebagai simbol tolak bala. Usai sunatan massal, jempana dinaikkan ke atas altar untuk dicuci satu persatu dengan minyak khusus. Ada yang meyakini jumlah pusaka dalam jampana ini selalu berubah-ubah. Mereka yang percaya meyakini perubahan jumlah pusaka tersebut terkait dengan pusaka yang ada di Kesultanan Cirebon. Di tengah wangi dupa kemenyan, satu persatu pusaka dikeluarkan dengan hati-hati. Kemudian dicuci dengan minyak khusus, memakai kiriwil atau sejenis alat terbuat dari sebilah kulit bambu. Semua pusaka berupa keris, pedang, rantai, trompet tanduk, dan benda-benda lain adalah peninggalan Sunan Rohmat. Salah satu pusaka, yaitu rantai 4 penjuru, diyakini panjangnya bertambah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut juru kunci, ini adalah pertanda kemakmuran negeri. Setelah dicuci, pusaka dimasukkan kembali ke dalam peti jempana untuk disimpan di kandaga penyimpan pusaka. Kiriwil pencuci pusaka kemudian menjadi rebutan peziarah. Mereka meyakini alat bekas pencuci pusaka akan membawa berkah. Bisa sampai ke sini yang mula-mulanya bahwa beliau setelah menyebarkan Islam di Pajajaran, terutama di ibu kota Pajajaran Galuh Pakuan, maka beliau mendapat ilham. Jadi ilham yang beliau terima itu adalah harus uzlah. Artinya uzlah itu adalah mencari tempat sempit untuk dengan kembalinya pusaka Sunan Rohmat ke tempatnya, berarti selesai pula lah satu kewajiban tahunan para keturunan pengikut Sunan Rohmat. Setelah ritual ini, siapapun yang percaya meyakini telah memperoleh berkah untuk menjalani hidup yang lebih baik.